Hai guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel YouTube Eri Gumaryadi, dan kali ini gue akan mempersembahkan episode yang spesial baru. Dan kali ini gue mau membahas atau mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa channel YouTube gue mulai sekarang gue akan kolaborasi dengan Mas Lucky Bayu Purnomo, dan channel YouTube gue ini akan gue kasih nama Ngopi Panas Dingin. Nah, di konten kali ini gue akan membahas atau akan menginformasikan nama kalian yang spesifik khusus ke ekonomi, bisnis, dan startup. Oke, di konten Ngopi Panas Dingin ini, gue kolaborasi bersama Mas Lucky Bayu Purnomo. Mas Lucky ini adalah seorang ekonom dan praktisi pasar modal, serta pendiri LBP Institute. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang udah mengenal Mas Lucky ini. Dia udah warawiri menjadi narasumber di seluruh TV nasional, tapi mungkin ada juga yang belum tahu nih Mas Lucky. Kita kenalan dulu nih Mas Lucky. Mas sebagai ekonom dulu deh, ya kan. Mas Lucky yang gua tahu ini sering diwawancara menjadi narasumber, menjadi seorang ekonom. Sebenarnya Mas Lucky ini untuk bisa menjadi seorang ekonom ini mana Mas? Jadi dulu kuliah S1 memang ekonomi. Oke. Fakultas ekonomi. Ekonomi apa nih? Manajemen, akuntansi? Manajemen. Di Trisakti. Oke. Trisakti. Terus kebetulan waktu S1 itu ceritanya jadi Abang None nih. Oh, tahun berapa nonton Ini Abang None tahun 2005. Gila, Abang coy. Pasangan siapa None waktu itu? Lupa siapa. Jadi kebetulan bukan finalis ya, juara. Alhamdulillah. Oh, juara 9 berapa? Tahun 2005. 2005. Oh. Nah, jadi bukan finalis, kebetulan. Jadi, juara. Nah, jadi dari situ akhirnya banyak tuh anjuran. Kenapa nggak melanjutkan ke strata berikutnya? Akhirnya sekolah S2. S2. Pas Abang None itu juga dapat beasiswa ceritanya. Oh, jadi S2-nya beasiswa? S1 beasiswa dari rektor. Oh. Habis itu di lingkungan itu karena kita banyak ke pemerintahan, banyak anjuran. Ayo dong lanjutin dong, jangan S1 aja gitu. Akhirnya S2 ngambil di Trisakti lagi. Nah, ekonomi lagi sama ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Ya. Habis itu ilmu ekonomi jalan, S2 selesai, jadi dosen ceritanya. Oh, dosen. Di Trisakti. Di Trisakti. Oh, oke. Jadi dosen ekonomi. Okay. Ceritanya diminta untuk ditelepon tuh. Ayo dong mengabdi ke alma mater gitu. Akhirnya jadi dosen. Jadi dosen ekonomi itu. Nah, jalan-jalan jadi dosen, ketemu lagi tuh di lingkungan perdosenan tuh. Ayo dong, masa dosen cuma S2? Masa dosen cuma S2? Oke. Gimana nih? Jadi dipanas-panasin sama teman-teman lah. Iya kan? Iya kan? Kayak judul kontennya Mas saya panas dingin. Panas dingin nih gue nih. Tiap ketemu rapat dosen, masa S2? Akhirnya ambillah doktor S3. Wow, itu di mana? Di Trisakti lagi. Oke. Di Trisakti kan? Iya kan? Nah, sebenarnya dari perjalanan pendidikan itu, kerja itu udah dari semester 3. Wow. Semester 3 waktu itu kerja. Berarti udah kenal duit ya semester 3 ya? Udah kenal duit. Makanya gampang panas dingin nih kalau duit. Gampang panas dingin kayak kontennya Mas saya nih, panas dingin. Jadi semester 3 itu udah kerja. Nah, kerja waktu itu pertama kali itu di perusahaan asing ya. Di perbankan, tapi dia license-nya dari Indonesia gitu. Nah, jadi ngelola portofolio gitu. Iya. Portofolio pada waktu itu pertama kali di forex. Jadi nggak boleh langsung kerja di bank karena kan nggak punya ijazah kan. Jadi yang bisa gue lakuin waktu itu adalah buat analisa euro kemana, pound sterling kemana, kemudian dolar kemana, rupiah kemana, rekomendasi ke ada beberapa perusahaan, macam-macam perusahaannya, ada perusahaan bergerak di bidang
kesehatan, macam-macam yang ya kita jadi kontributor. Nah, akhirnya ngajar tuh. Dari kuliah tuh jadi pengajar ceritanya. Akhirnya diminta ngajarin bagaimana sih strategi transaksi gitu. Akhirnya gue datang ngajar, ada beberapa orang gitu, jadi apa kelas ya buat kelas gitu. Nah udah gitu S2 nih, udah lulus S1 dapat ijazah kan. Nah di sana kerja di bank. Jadi kenapa berarti setelah lulus ya, langsung di bank? Iya di bank. Nah setelah lulus itu langsung di bank. Nah lalu habis di bank ngelihat sebenarnya tuh, oh begini ya kondisi perbankan gitu. Nah gue mikir ini departemen apa nih yang menjadi denyut nadinya bank, ternyata treasury. Nah treasury masuklah di situ. Nah setelah gue nggak masuk treasury, nanti gue masuk treasury itu kalau nggak salah berapa tahun lagi gitu. Tapi di sana gue udah mikir, oh ini bank selain mendapatkan dana pihak ketiga, mendapatkan margin, dia juga dihidupkan dari kinerja treasury gitu. Nah gue mikir lagi, apa sih yang paling dicari dari treasury ini? Oh ternyata strategi transaksi. Nah akhirnya di sana gue lebih tahu, oh portofolio itu ini ada obligasi, ada saham, ada reksadana, ada macam-macam, ada FX, ada option, ada komoditi, banyak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di sana baru terjun ke sekuritas. Nah jadi masuk ke sekuritas swasta, sampai masuk ke sekuritas BUMN. Itu awal karir tahun berapa kira-kira? Masuk bank tuh? Itu masuk itu tahun 2000 kalau nggak salah 2006 2007. 2007. Habis itu nggak lama tuh, setahun langsung ke sekuritas. Oh, di bank cuma setahun? Di bank nggak salah. Habis itu langsung ke sekuritas karena udah tahu nih, oh treasury itu trading nih. Kebetulan kan gue kalau ngelihat grafik tuh senang tuh. Akhirnya oh ternyata ada nih. Kalau gue ngeliat grafik puyeng. Kalau Mas Heri ngeliat grafik panas dingin ya. Tapi nanti kita tanya ya, kenapa bisa suka dunia jurnalistik. Nah, jadi dari sana akhirnya apa? Terjun ke sekuritas, dari sekuritas swasta sampai ke BUMN. Oh, nah, jadi BUMN pernah. Jadi pernah di BUMN. Jadi alumni Dana Reksa nih ceritanya. Wah, menarik. Dana Reksa. Nah, jadi karena Dana Reksa lebih akar dengan lingkungan yang ya dapat dikatakan kementerian-kementerian yang berhubungan dengan ekonomi. Apakah itu kementerian dan lembaga ya, mulai dari kantor staf presiden, kebetulan jadi kontributor. Itu zaman siapa tuh? KSP-nya? Itu tahun berapa ya? Tahunnya kalau nggak salah. Zamannya siapa? Waktu itu KSP-nya? Yang pertama 2014, 2015. Yang pertama tuh setelah Pak Luhut, Pak Teten jadi kontributor kan. Terus kedutaan tuh, yang di kedutaan itu atas ekonomi kalau nggak salah Australia waktu itu. Jadi buat bagaimana sih menarik. Di Indonesia atau di dalam negeri gitu. Baik ekonomi ya, politik sosbud hankam lah yang berhubungan dengan ekonomi dan investasi. Nah dari sana akhirnya buat aplikasi. Karena kan akhirnya banyak tuh tatap muka sama teman-teman, termasuk teman-teman wartawan itu, jurnalis, situasi ekonomi macam-macam. Nah, gue berpikir kenapa nggak buat aplikasi yang bisa drop satu informasi, semuanya bisa baca. Nah, jadilah aplikasi itu namanya Orbit tuh tahun 2018. Nah, gue ngajar masih sekarang, ngajar masih di kampus. Kadang-kadang jadi dosen terbang juga ke UGM, UI dosen tamu, UGM pernah terbang sana. Terus in-house ya di Trisakti. Gue nulis juga buku yang pertama nih. Buku yang pertama itu tahun 2012. Nah buku yang pertama itu adalah rahasia dibalik pergerakan harga saham. Nah itu buku menceritakan kisah nyata tuh bagaimana gue melakukan analisa sehingga menghasilkan 4.500%. Wow. Nah buku itu dibuat ketika subprime mortgage.
2008 berarti? 2008. Iya. Dirilis tahun 2012. Wow. Itu buku, uniknya buku itu, mungkin itu buku pertama di Indonesia ya, yang menceritakan hasil wawancara gue sama teman-teman jurnalis nih. Gue clipping, gue taruh. Kalau gue bilang naik, nanti dibuktikan harus naik. Kalau gue bilang turun, nanti grafiknya setelah wawancara itu harus dibuktikan turun. Kalau salah, gue ngaku salah. Kalau benar, gue ngaku benar. Mungkin buku pertama di Indonesia seorang penulis mau dia ngaku kalau dia pernah salah. Masih dijual nggak nih? Masih dong. Masih. Jadi bisa didapatkan di seluruh toko buku di seluruh Indonesia. Jadi namanya Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham. Nah jadi itu buku unik. Dan gue kenapa melibatkan clipping? Karena gue mengapresiasi teman-teman jurnalis nih. Jadi clippingnya tuh gue taruh siapa yang meliput dan apa hasilnya. Jadi gue menceritakan latar belakang kenapa gue bicara di dalam satu peliputan itu. Kalau benar grafiknya naik, gue aku benar. Kalau salah, gue aku salah. Nah, gue hitung-hitung akurasi benar salah itu, kebenaran itu 85%. Ada salahnya juga dan gue ngaku. Jadi biar orang nggak kepanasan lihat gue bilang beli, gue bilang jual. Jadi memang harus seimbang kan, seperti kontennya Mas Erik nih, panas dingin gitu kan. Nah jadi itu buku yang pertama. Yang kedua? Buku yang kedua itu Menjadi Raja Minyak Dunia. Wah, Raja Minyak dikelilingi selir-selir. Oh bukan. Dikelilingi duit. Wah. Jadi kenapa dikatakan Raja Minyak? Karena buku itu menceritakan kita tuh nggak perlu ngebor minyak untuk dapat duit. Nggak perlu datengin teknisi untuk dapat duit. Gue di sana menceritakan bagaimana sih transformasi pikiran, gimana dapat satu manfaat dari kenaik turunnya harga minyak, tapi bukan dari ahli perminyakan. Dengan cara apa? Trading online. Trading jual beli minyak online, ya di platform trading. Nah itu gue ceritakan di situ bagaimana strategi trading minyak online. Gue kasih nama Raja Minyak Dunia karena ya kita cukup duduk aja. Duduk, karena saya kayak raja, duduk, naikin kaki juga boleh bertrading, katanya gitu kan. Nah, jadi berarti uang yang mencari kita itu enggak? Itu uang mencari kita, karena kita duduk aja, ya kan. Kalau profit, ya kan, makanya harus baca buku. Mudah-mudahan profit dan optimal. Nah, buku yang ketiga itu namanya Menjadi Juragan Saham. Menjadi Juragan Saham. Jadi itu ceritanya, buku itu kisah nyata juga. Bagaimana nih mengelola portofolio yang segambreng nih, banyak, dan itu bisa optimal. Biasanya kan orang transaksi banyak ribet kan? Iya. Cut loss lah, ini ribet. Nah itu di buku itu gue cerita bagaimana melakukan pengelolaan portofolio transaksi trading saham khususnya di Indonesia dengan optimal. Menggunakan beberapa pendekatan disiplin ilmu, antaranya adalah technical analysis. Nah, jadi itu buku yang ketiga. Nah selebihnya ya gua nulis untuk beberapa jurnal-jurnal dan ya kolom ya di beberapa media massa dan media cetak gitu. Jadi itu gua terus sampai sekarang ya kita masih jadi penulis karena ingin menerbitkan buku berikutnya yang spesifik, misalkan Menjadi Raja Kripto. Ya. Jangan diambil ya teman-teman, jangan diambil judulnya ya, karena gue mau nulis Menjadi Raja Kripto, bukan menulis ya. Nah terus yang berikutnya Menjadi Raja Komoditi ya. Menjadi Raja Komoditi antara adalah tadi Raja Minyak udah komoditi, nanti ke depan menjadi Raja Emas misalnya. Bagaimana trading emas dan banyak lagi lah ya, buku-buku yang diceritakan spesifik khusus menceritakan strategi transaksi. Nah, berarti kedepannya masih akan banyak lagi buku-buku yang masih ingin ditulis sama Mas Lucky sebetulnya. Ya, buku-buku banyak dan mohon doanya ya teman-teman. Nah, makanya kita rajin konten sama Mas Erik biar teman-teman juga bisa komen tulisan apa lagi nih. Oke, selain ekonom, Mas Lucky ini juga kan dikenal sebagai praktisi pasar modal. Nah, itu berdasarkan pengalaman dari sekuritas juga ya? Iya, karena awalnya kan di industri perbankan, kemudian di sekuritas, artinya mau tidak mau
hawa-hawa atau pergerakan cuaca ekonomi itu akhirnya nyambung sama market karena masih relate lah. Ya, karena market masih relate, ada sektor, ada pertambangan yang berhubungan dengan APBN, ada juga mata uang yang menjadi perhitungan APBN, kemudian ada inflasi yang berhubungan sama salah satu sektor antara ekspor impor yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor pertambangan, ada emiten di sektor pertambangan. Jadi kombinasi ini bagus menurut gua sih, itu bagus banget dan apa ya, menurut gue itu memberikan warna. Kenapa gue memberikan satu pandangan-pandangan itu mudah-mudahan ya lebih objektif, karena memang mempertimbangkan aspek makro mikro dan memang strategi pasar secara teknis melalui pergerakan harga atau price action gitu. Nah jadi itu selebihnya gue hobi apa ya? Gue hobi nulis. Hobi nulis. Otomatis kalau hobi nulis, hobi baca. Hobi motor juga nih, gue lihat nih di Instagramnya. Sepeda, lagi hobi sepeda dia. Hobi sepeda. Gue punya motor yang gue simpan dari tahun 91. Gue punya motor hoki kali ya, motor hoki itu ya. Itu motor perjuangan, itu motor yang memang waktu itu kita bawa lagi hujan, lagi panas, jadi itu motor nggak gua jual tuh. Itu ada nanti nonton di YouTube ya, di YouTube ada Lucky Boy Purnomo di sana. Nah terus ya pasti hobi musik. Wah iya jago. Iya, vokalis nih, pemain gitar. Main piano jago. Drum juga. Lihat di channel YouTube-nya Lucky Boy Purnomo ada dia main ini. Nah jadi hobi musik tuh. Nggak tahu kenapa ya, setiap gua kerja melakukan analisa penelitian atau macam-macam harus dengerin musik. Musiknya musik jazz, rock, tapi bukan. Lebih baik musik metal daripada musik jazz. Itu serius band itu, ya kan? Itu dia. Tapi itu gimana ya? Nggak bisa lepas, walaupun sekarang udah jarang latihan. Ngomong-ngomong musik ya, kebetulan lagi, gua itu dulu jadi drummer terbaik 14 kali. Ada piala tahun 96. Jadi gue pikir-pikir, gue tuh kalau hobi itu senang gitu. Sampai sekarang gue mikir kerjaan gue tuh hobi gue gitu. Jadi senang-senang aja, dan ke depan gue punya harapan ya channel YouTube ini memberikan manfaat, dan aplikasi yang gue buat itu ngasih kebaruan lah untuk menemukan skenario transaksi. Iya, itulah teman-teman. Makanya itulah, atas dasar itulah gue mencoba mengajak Mas Lucky untuk berkolaborasi di konten YouTube ini, karena dengan sepak terjang beliau yang udah luar biasa kalau bagi gue kan, dan ya secara ekonom, praktisi pasar modal, dari secara pendidikan juga mumpuni. Jadi orang yang tepat lah untuk membicarakan hal-hal yang hot issue, yang panas dingin. Tapi lebih tepat lagi kalau gue tanya nih. Iya. Ngomong-ngomong, gue sering nih teman-teman stalking nih. Erik Gumaryadi. Ada rambutnya kribo di panggung loh, di Bandung, di panggung. Gua main ini, gue mikir mirip Lenny Kravitz, mirip itu kan. Jadi ini nyentrik banget nih. Habis itu pakai baju stasiun televisi nasional yang cukup tersohor, ya kan, ketemu banyak orang, tiba-tiba akhirnya sekarang jadi teman baik nih, dan jadi sahabat ngopi. Nah, untuk itu gue pingin tahu, lo itu sebenarnya cita-cita itu awal itu jadi pemain band, jadi vokalis kalau nggak salah di panggung, atau jadi MC, anchor, karena waktu itu jadi berdua tuh gue liat sama cewek di panggung tuh, rambut kribo, atau memang jadi jurnalis, atau memang itu sebenarnya dari mana sih awal ceritanya tuh Erik Gumaryadi? Jadi gini Mas, sebenarnya gue awalnya itu memang hobinya musik dari SMA. SMA gue hobi musik, gue udah ikut festival-festival, alhamdulillah beberapa kali menang, dibilang menang, nggak menang ya, cuma kita selalu sampai tahap final. Jadi gue pernah ikut beberapa kompetisi festival yang zaman SMA nih, itu SMA sering, bukan SMA sorry, kuliah. Ketika kuliah gue juga festival, kan kuliah gue di ekonomi.
Lu kuliah di ekonomi? Di Bandung. Okay. Tapi tetap main musik? Tetap main musik. Oh, karena itu gua lihat lu MC. Iya, jadi panggung gitu. Betul, jadi gua di kuliah itu, gua itu kan anak kosan. Dengan gaya gua yang rambut kribo, akhirnya gua dilirik. Selain musik gua dilirik sama salah satu perusahaan lah. Satu perusahaan untuk jadi MC. MC-nya mereka nih adalah satu brand rokok lah. Gue jadi di kontrak freelance sih, cuman lu MC gue, ya udah. Akhirnya gue MC disandingin sama salah satu radio swasta di Bandung. Jadi MC-nya berdua kayak kita gini. Collab, gue dari produk rokoknya, MC satunya lagi dari radio itu ya. Akhirnya gue MC, gue musik. Itu berarti, tapi lu nggak pernah di radio ya? Gue belum pernah di radio, tapi waktu itu hampir nyaris mau kerja di radio. Nah, akhirnya gue melamar, kenapa gue memilih TV? Karena gue berpikir gue pengen keliling dunia. Awal gue masuk. Gue lihat di IG lu juga, lu sering keluar negeri. Nah, mindset gue keliling dunia, tapi gue gak punya duit. Gimana biar gue bisa keliling dunia tapi gak pakai duit gue? Gue coba lah jurnalis. Coba. Gue udah coba ke bank gue dipanggil beberapa bank, gue udah dipanggil, udah interview, tapi nggak cocok lah. Akhirnya nyantol lah gue di salah satu TV swasta di Indonesia. Di situ gue, alhamdulillah, gue mengembangkan karir gue, belajar hal yang luar biasa ya kan. Gue keliling dunia, keliling Indonesia semua udah gitu lah. Tapi ngomong-ngomong, lu kan sekarang punya konten panas dingin ya. Itu panas dingin itu suka dukanya itu ngapain sih? Pandemi datang lah. Di situ gue juga berpikir gue harus tetap berkreasi. Dan gue juga punya jaringan-jaringan gue, ya kan? Gue punya narasumber, teman-teman yang baik sama gue, ya kan? Itu link gue, ya kan? Alhamdulillahnya ketika gue awal mau mencoba, gue berpikir gue ngapain? Gue bikin channel YouTube. Panas dingin ini tahun berapa ya? Panas dingin itu awal-awal pandemi. Awal pandemi, oke. Mei. Kan pandemi Maret tuh. Gue mau mulai Mei. Nah, masih awal-awal kan, gue coba lah start awal dengan narasumber gue. Alhamdulillah ya, narasumber gue tuh pada baik sama gue. Ngomong-ngomong ya, ngopi juga mulai itu Januari loh. Januari ya? Januari sebelum pandemi. Tapi nggak pakai Zoom. Begini, waktu itu ngopi tatap muka. Jadi memang kelihatannya memang kita buat program ya hampir sama nih waktunya. Iya. Lu bulan Maret, ya kan? Gua bulan Mei ya. Gua bulan Januari tuh. Jadi itu. Nah terus gimana? Lu ke depan itu mau ngapain nih? Sebenarnya awalnya jujur ya, kalau secara gue nggak melihat dari cuan awal gue bikin YouTube. Yang gue pikirin adalah gue harus memaintain teman-teman narasumber gue yang sudah sangat baik sama gue saat itu. Tapi konten lu menarik loh, bagus. Jadi teman-teman bisa lihat ya, konten panas dingin Erick Gumaredi itu banyak banget ngobrolin startup, ngobrolin bisnis, ngobrolin itu bagus itu. Dan sebenarnya sisi idealis orang itu perlu dunia lain sih sebenarnya. Jadi rutinitas itu perlu dunia lain. Makanya gue pikir konten panas dingin ini originalitas Erick Gumaredi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di YouTube-nya Mas Erick Gumaredi dan juga channel YouTube Lucky Bayu Purnomo. Semoga ke depan konten ngopi panas dingin ini tentunya dapat memberi insight buat teman-teman. Insightful, menjadi vibe positif tentunya, membangkitkan semangat kita di era pandemi ini untuk bekerja lebih keras. Dan jangan lupa kita juga ingin selalu memberikan manfaat bukan hanya di era pandemi ini aja, tapi sepanjang era, sepanjang masa. Oke, betul. Dan jangan lupa kalau ada teman-teman yang punya ide mungkin konten apa sih ke depannya yang ingin dibahas, di komen aja. Apa yang pengen dibahas oleh kita, komen. Nanti kita juga bisa hadirin narasumber yang tentunya yang qualified. Ya, teman-teman juga yang punya ide-ide seperti Mas Erick punya sisi lain kehidupan rutinitas yang berhubungan sebenarnya dengan ekonomi dan investasi serta bisnis dan startup, bisa loh join sama kita. Oke, kita tunggu ya. Sampai jumpa pada episode berikutnya.